Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amin Finurdi, NRP akhir 241 mata kuliah PBKK kelas A. Di sini saya mengambil proyeknya yang advance. Saya membuat e-commerce menggunakan Nest.js sebagai back-end-nya dan juga front-end-nya pakai React Crossfit untuk dirancang untuk memfasilitasi transaksi jual beli. Dan dengan fitur manajemen stok di sini fiturnya ada multiple role authentication. Customer dapat browsing produk belanja, seller akses ke dashboard khusus untuk pengelolaan dan juga menggunakan JWT dengan hashing password crypt. Lalu untuk seller dashboardnya ada grafik penjualan, ada statistik pesanan, pending, ship, cancel, top selling products 5 teratas, ada juga low alert yaitu peringatan jika stoknya kurang dari 10 dan juga order management. Dan selanjutnya ada customer experience, bisa memfilter dan search secara real time dan juga atomic transaction, checkout dan stoknya berkurang secara otomatis dan juga ada email notifikasi ke pembeli. Lalu ada tes end-to-end yaitu eh, untuk menjalankan simulasi pembeliannya dari awal sampai akhir untuk memastikan sistemnya aman. Dan juga di bawahnya ini ada proses installnya. Sini saya jelaskan terlebih dahulu untuk codingannya ada dua, yakni folder backend dan frontend. Di backend saya jelaskan lewat skema Prismanya. Di sini ada 3 entitas yang saya buat, yakni ada modul user yang berisi role. Jadi dia role enumnya ada dua, yakni admin dan customer. Admin ini dianggap sebagai seller dan juga ada produk berisi stok dan order. Lalu ada order ini order nanti one to many relasinya ke order item untuk detail barang pembeliannya. Lalu order statusnya ada ini pending, process, ship, deliver, cancel. Nah, lanjut saya jelaskan ke order service. Di sini saya menggunakan Prisma Transaction. Jadi pertama-tama dia create ordernya di sini, lalu cek stoknya apakah stoknya itu cukup dan dikurangi. Habis itu dibuat ordernya, lalu memanggil eh, email jadi memberikan notifikasi. Sini juga bisa cancel. Lanjut ke front end-nya. Nah, di sini saya menggunakan library eh, ri- library grafik yakni Recharts untuk menampilkan grafik-grafiknya. Ada grafik penjualan 30 hari dan lain-lain. Lalu untuk yang terakhir ada juga testing. Testing ini untuk eh, melakukan simulasi pembelian. Jadi dia di sini pertama-tama dia membersihkan database-nya dulu. Jadi dia menghapus seluruh isinya dan membuat akunnya. Dia membuat sebagai pembeli customer di sini dan juga membuat produknya, sepatu contohnya, dan memulai tes untuk membelinya. Lalu
Dia mengirimkan email dan di sini ditunggu sebentar supaya sistemnya tidak cepat untuk keluar. Jadi dia nunggu untuk emailnya baru selesai. Di sini saya akan coba tes untuk melakukan testing terlebih dahulu. Pertama saya lihat dulu dalam Prismanya untuk mengecek isinya terlebih dahulu. Ini akan saya hapus. Eh, Oke. Nah, karena tadi sudah kosong, tidak ada apa-apa, kita coba tes. Nah, sudah di sini berhasil, berarti dia seharusnya sudah ada email masuk. Nah, ini emailnya pukul 18.52, tesnya melakukan pembelian dengan order ID 22. Kalau saya cek dalam Prismanya, buktinya seharusnya sudah masuk. Nah, ini sesuai sudah masuk ordernya ID 22. Lalu saya akan coba simulasikan eh, dashboardnya. Masuk dulu ke front end, and dev. Nah, karena tadi testing itu dia membuat akunnya untuk user yang ini sudah otomatis terbuat. Jadi di sini dia sebagai customer sudah masuk sebagai admin. Saya coba untuk logout dulu dan saya buat untuk penjualnya, misal penjual @gmail.com. Eh, ini untuk nama emailnya di bawah. Passwordnya saya arang aja 1 sampai 6 dan saya pilih daftar sebagai penjual. Registrasi berhasil. Di sini saya pertama coba login sebagai pembelinya dulu yang lewat akun testing tadi. Nah, ini sebagai customer seperti itu dashboardnya dan sebagai penjualnya itu tadi penjual gmail.com. Dan sebagai admin ini tadi bekas pembelian dari testing saya. Di sini pertama saya
Syaratnya adalah sebagai penjual saya harus manage produk, membuat produk kategori stok. Saya lakukan di dashboard seller. Di sini ada kelola produk. Misal saya buat sepatu Adidas, deskripsinya enak untuk lari. Di sini filternya saya masukkan sebagai sepatu, harganya misal saya kasih 1 juta, stoknya ada 11. Di sini saya pilih filenya, sepatu Adidas, saya upload. Nah, produk ditambahkan. Kalau kita lihat lewat dashboard pembeli, sudah muncul. Syarat 1 sudah saya penuhi, lalu untuk selanjutnya sebagai customer, syarat 2 sebagai customer, ingin melakukan browse dan search filter. Filter berdasarkan nama, kategori harga, dan lain-lain. Jadi saya contohkan dengan saya membuat dua produk, satunya minuman, misal jus jambu, segar. Harganya 10.000. Stoknya misal 10. Saya upload dulu. Nah, di sini ada filter search-nya. Misal saya ketik jambu, hanya jambu yang keluar. Lalu Adidas, hanya Adidas yang keluar. Misal kategori, kita pilih sepatu, hanya sepatu yang keluar. Makanan, hanya makanan yang keluar. Ini tadi tidak ada fotonya yang sepatu testing end-to-end-nya karena di testingnya tidak sertakan untuk melakukan input foto. Lalu ini filter dari yang termurah. Nah, yang termurah dari yang sebelah kiri ada jus jambu, 10.000, 50.000, dan selanjutnya 1 juta. Yang termahal dari sebelah kiri gitu. Oke, syarat 2 sudah terpenuhi, lalu yang ketiga, sebagai customer saya ingin menambahkan produk ke, ke chart. Saya contohkan di sini dashboard customer, saya tambahkan produk. Misal saya tambahkan sepatu Adidas dan jus jambu. Nah, di sini ada lihat keranjang. Ini ada totalnya dan juga ada alamat pengirimannya. Kalau alamat pengiriman nggak diisi, dia nggak bisa untuk check out. Jadi harus diisi terlebih dahulu. Nah, untuk remove itemnya tinggal di remove aja, hapus seperti ini. Seperti itu. Selanjutnya, syarat keempat sebagai customer ingin melakukan check out, konfirmasi dengan order number dan juga statusnya. Misal saya lakukan check out yang sepatu Adidas. Ini saya kirim misal Jalan Melati, nomor 1 Surabaya. Kirim, check out berhasil. Nah, ini masuk ke dalam history. Nah, nanti di sini ada order ID-nya 23, tanggal, dan keterangan lainnya. Bisa ini pending dan juga bisa dibatalkan. Kita cek lewat dashboard penjualnya. Nah, ini ada 2 item yang pending terjual, satunya Adidas, satunya yang tadi lewat testing. Di sini terlihat keterangannya, ID-nya berapa, dan juga status pengirimannya. Dan, misal kita contohkan ini tadi eh, pending, bisa kita kirim.
statusnya di sini jadi terkirim. Lalu selanjutnya sebagai penjual, oh maaf ini harusnya saya login lewat hmm, nah sepatu tes E2E yang ini. Nah, sudah terkirim. Selanjutnya sebagai penjual ingin oh ya ini untuk melihat detailnya saja. Ini detailnya untuk penjual, misal barang yang terjual apa saja, top 5 dan juga tren penjualannya. Di sini keterangan status pesanan ada pending, ship, dan cancel. Lalu di sini kelola pesanan ada ID dan pembelinya siapa, totalnya siapa, status, dan aksi yang dilakukan. Saya ingin coba tambahkan banyak produk dulu. Misal laptop khusus. Misal saya lakukan ini can oh itu untuk yang nanti. Yaitu tadi untuk yang kriteria nomor 5 untuk manage orderan saja itu ada di dashboardnya ini tadi. Lalu untuk nomor 6 sebagai customer saya ingin melihat order history. Nah, order historinya yang tadi ini di sini. Lalu selanjutnya nomor 7 sebagai penjual saya ingin melihat sales dashboard, total revenue, daily, bulanan, sales trend, top selling. Ini juga sama, ini masuk ke dashboard yang tadi ini, tren penjualannya, top selling, dan lain-lain terlihat di dalam sini. Lalu untuk nomor 8 sebagai penjual saya ingin manage produk inventory, update stok, dan lain-lain. Di sini coba saya lakukan update stok, misalnya jus jambu. Nah, ini stoknya misal saya kurangi jadi 8. Nah, ini dia ada keterangan juga stoknya rendah, low gitu. Ini juga bisa misal laptopnya saya tambah update. Nah, jadi stoknya bertambah 11. Lalu sebagai user, saya ingin melakukan edit atau delete seller, bisa melakukan edit atau delete produknya. Customer bisa cancel pending order. Misal di sini saya ingin delete produk saya yang laptop Asus, saya lakukan delete. Nah, produknya hilang. Lalu misal saya ingin cancel pending order. Misal saya beli ini. Ini misalnya saya out aja M11. Nah, stoknya harusnya nah ini masuk ke dalam pending. Jus jampunya masih masuk ke dalam pending dan juga stoknya berkurang jadi 7, tadinya 8, tapi ini masih pending. Semisal saya cancel, ada di sini, saya batalkan, tertulis cancel di dashboard penjualnya juga. Nah, nggak jadi di sini cancel dan juga stoknya dikembalikan.
Lalu untuk selanjutnya ada sebagai user saya ingin menerima notifikasi. Nah, notifikasi ini tadi juga sudah saya buktikan lewat testing. Nah, ini juga baru saya pesan tadi yang untuk jus jambu. Ini menerima email sebagai pembelinya. Misal saya coba ulangi lagi. Misal saya beli sepatu Adidas, saya isi ini. Nah, di story ini dia order 25. Misal saya ketik di sini, saya kirim. Nah, sudah diubah jadi sip. Sini harusnya masuk emailnya 25. Nah, ini email baru masuk order konfirmasi 25 pukul 19.06 sesuai. Untuk keterangan dashboardnya ini, kenapa seperti ini? Karena ini tren 30 hari, jadi dimulai dari tanggal 11 bulan lalu sampai sekarang tanggal 10 bulan 12. Jadi pas 30 hari. Sudah selesai, 10 kriteria terpenuhi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.